Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati dari UNESA, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini dan 2 pertemuan lagi ke depan, nanti kita akan belajar bersama-sama bersama Ibu ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian ada yang tahu nggak sih struktur kontrol percabangan itu apa? Nah, sebelum kita memasuki ke struktur kontrol percabangan, kita alangkah baiknya mengenal dulu algoritma itu apa. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, sedangkan algoritma percabangan itu sendiri merupakan keadaan di mana pengguna harus menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada video yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Nah, semoga kalian saat ini sedang baik-baik saja ya, sehat walafiat. Nah, mari kita belajar pada video pembelajaran berikut. Nah, kita belajar tentang algoritma. Ini yang Ibu sampaikan tadi. Algoritma adalah urutan langkah logis dan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, algoritma ini mempunyai 3 struktur, yakni yang satu struktur runtunan. Struktur runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi yang dikerjakan secara beruntunan sesuai. Yang kedua, struktur pemilihan atau percabangan. Nah, struktur percabangan ini merupakan suatu instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Nah, yang ketiga, struktur pengulangan. Suatu instruksi dikerjakan secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, ini konsep algoritma. Nah, konsep algoritma seringkali dibicarakan dengan sebuah resep. Sebuah resep biasanya memiliki daftar bahan atau bumbu yang akan digunakan. Urutan pengerjaan dan bagaimana hasil dari urutan pengerjaan tersebut. Apabila bahan yang digunakan tidak tertera atau tidak tersedia, maka resep tersebut tidak akan dapat dikerjakan. Demikian juga jika urutan pengerjaannya, maka hasil yang diharapkan tidak akan dikerjakan. Nah, ini contoh algoritma runtutan ya. Ini contoh pembuatan kopi panas. Nah, sebelum kita memasuki ke pembuatan kopi panas ini, Ibu jelaskan dulu bahwa algoritma yang baik itu mempunyai input, proses, dan output. Nah, dan sebelum memasuki ke input, proses, dan outputnya ini, sebelumnya itu kita harus, dalam suatu algoritma, harus diawali dengan start dan diawali dengan end, atau stop gitu ya. Nah, dalam ini yang Ibu jelaskan tadi, input ini digambarkan dengan bentuk jajar genjang. Input dan output dipaparkan dengan bentuk jajar genjang.
yang seperti Ibu jelaskan ini kan. Disediakan gelas, gula, kopi, dan air panas itu merupakan input, sedangkan kopi panas siap disajikan itu adalah output. Sedangkan yang tengah-tengah ini yang berbentuk persegi panjang, ini merupakan proses dari suatu algoritma. Jadi pembuatan kopi panas ini merupakan algoritma yang baik, karena mempunyai input, proses, dan output. Nah, yang ini adalah contoh kedua membuat mie instan. Nah, membuat mie instan ini juga sudah baik karena dia mempunyai input, proses, dan output. Jadi, algoritma itu bisa dikatakan algoritma runtutan atau berurutan. Jadi, mereka algoritmanya hanya dari atas sampai ke bawah, tidak ada pengulangan atau tidak ada cabang sama sekali. Jadi dia murni dari atas sampai ke bawah dengan step by step gitu ya. Terus ini kita masuki ke algoritma percakapan. Nah, algoritma percabangan adalah keadaan di mana kita harus melakukan pilihan dari yang tersedia. Sebuah program tidak selamanya akan berjalan dan mengikuti struktur berurutan. Kadang-kadang kita perlu merubah pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program meloncat ke baris tertentu. Peristiwa ini kadang disebut dengan percabangan atau pemilihan atau keputusan. Nah, ini struktur percabangan program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disediakan dalam membuat algoritma. Terkadang kita harus memberikan deskripsi yang berbeda-beda setiap kondisi tertentu. Nah, ini dalam sebuah percabangan ya, itu ada tiga istilah. Tiga istilah ini ada if, then, else. Nah, if di sini dinyatakan sebagai kondisi atau jika. Dan di sini dinyatakan sebagai aksi atau maka atau pernyataan. Dan else ini dinyatakan sebagai lainnya atau pernyataan lain. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, yang ada if, then, else. Nah, ini dalam bahasa Indonesia-nya ya, dalam artinya, ini if adalah kan kondisi tadi. Nah, kondisi di sini adalah suatu persamaan relasi yang bisa bernilai benar atau salah. Namun tidak mungkin keduanya terjadi bersamaan. Jadi, kondisi itu hanya satu ya, kondisi hanya satu. Nah, di dalam percabangan nanti ada beberapa pernyataan. Jadi kondisi itu hanya satu saja, tapi pernyataan bisa lebih dari satu. Nah, aksi di sini adalah merupakan then. Nah, aksi adalah instruksi yang akan dikerjakan jika memenuhi kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan dapat berupa benar atau salah. Jadi nanti pada contoh flowchart yang akan Ibu paparkan nanti, itu ada pernyataan benar atau salah, atau ya atau tidak, gitu ya. Nah, terus di else ini adalah pernyataan yang berarti jika tidak. Ini adalah kebalikan dari pernyataan if. Jadi kalau else ini tidak mungkin sama ya dengan kali ini yang pada algoritma percabangan kita belajar tentang flowchart yang pertama. Nah, ini soalnya adalah
pada mata pelajaran pemrograman dasar, siswa yang nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus ujian. Nah, dalam membuat flowchart, ini adalah bentuk flowchart-nya ya. Nah, dalam membuatnya ini, yang sudah Ibu jelaskan pada awal pertemuan tadi, flowchart yang baik itu diawali dengan start dan end, atau stop. Itu diakhiri dengan stop itu ya. Nah, mengapa di sini gejar-genjang? Tadi, bukan ini belah ketupat maksudnya. Nah, kenapa di algoritma yang pertama tadi, yang runtutan, itu tidak ada jejar-genjang? Karena jejar-genjang ini merupakan keputusan atau decision. Nah, di sini bentuk flowchart-nya, kenapa ini bisa dikatakan percabangan? Karena dia ada cabangnya pada panah yang menyatakan tidak ini ya. Jadi di sini setelah start, nah ini kondisinya adalah siswa yang nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75. Nah, jika dia memenuhi syarat lebih dari 75, maka dia akan lulus ujian. Nah, jika tidak, maka dia tidak akan lulus. Gitu ya. Jadi ada pernyataan 1 dan 2. Nah, pernyataan 1 itu bisa dikatakan positif, pernyataan 2 negatif, karena pernyataan 1 itu menunjukkan ya atau benar, yang pernyataan kedua itu menyatakan tidak atau salah. Jadi percabangan ini bukan suatu proses, karena dia ada pernyataan lain, keadaan lain, kondisi yang lain. Terus, ya. Nah, yang ini flowchart yang kedua. Dengan soalnya, ini contoh soalnya adalah KKM mata pelajaran pemrograman dasar adalah 75. Jika nilai ulangan seorang siswa lebih besar dari 75, maka akan diberi materi pengayaan. Akan tetapi, jika di bawah 75, maka siswa akan remedial. Nah, ini flowchart-nya ini ada dua kondisi ya. Nah, kondisi pertama ini pengayaan atau remedial. Nah, di sini awalnya ini kan yang belah ketupat, ini nilai lebih dari 75. Jadi, yang harus dipenuhi dalam suatu permasalahan, apa yang harus dipenuhi. Nah, di sini jajar genjang, belah ketupat, maaf. Di sini belah ketupat, jika seorang siswa mendapatkan nilai lebih dari 75, maka dia akan diberi pengayaan. Nah, di sini adalah pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama, pengayaan. Nah, jika dia tidak mendapatkan nilai 75 ke atas, maka dia akan remedial. Setelah itu, ini panah terus ke end atau stop, atau berakhir gitu ya. Jadi, setelah pengayaan ya sudah, jadi dia akan berakhir gitu. Beda dengan yang flowchart yang pertama tadi. Nah, yang ini, kalau yang ini, pernyataannya itu hanya satu saja lulus ujian. Nah, kalau dia tidak, berarti ya selesai gitu, tidak akan lulus ujian. Tapi berbeda juga dengan yang ini, jadi dia ada pernyataannya itu ada dua, yang satu pengayaan, yang kedua adalah remedial gitu. Setelah itu ya yang Ibu sebutkan tadi ada start, ada end. Nah, di sini harus bentuk belah ketupat ya, karena yang Ibu sebutkan tadi, belah ketupat ini dinyatakan sebagai
keputusan. Jadi di sini keputusan, ini kondisi. Kondisi pertama adalah apabila nilai siswa lebih dari 75, maka dia akan diberikan pengayaan. Ini pengayaan ini merupakan kondisi pertama. Sedangkan yang remedial, jika tidak mendapatkan nilai 75, maka akan diberikan remedial. Ini adalah kondisi yang kedua. Setelah itu selesai. Nah, sudah selesai itu materi dari Ibu. Setelah itu, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian sebagai yang mengetahui kalau kalian itu sebenarnya sudah bisa atau belum. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran juga, Ibu akan mengulang kembali apa itu yang dimaksud dengan algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, terus setelah algoritma tadi, kita akan mempelajari juga tentang algoritma percabangan. Nah, algoritma percabangan ini merupakan keadaan di mana pengguna harus menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Alternatif tadi yang Ibu sebutkan ada panah, dan ada pernyataan bahwa ya atau tidak, benar atau salah. Jadi kalau dalam algoritma itu nanti flowchart-nya itu hanya dari atas sampai ke bawah. Jadi dia hanya berurutan saja, tidak ada percabangan atau pengulangan. Dan hanya panahnya pun juga hanya turun ke bawah saja. Nah, sedangkan yang algoritma percabangan dia mempunyai pernyataan lain. Jadi ada if, ada then, ada else. Nah, if tadi kan yang kondisi tadi kan, yang apa namanya, kalau yang contoh pertama tadi nilai lebih dari 75. Nah, itu dia akan lulus ujian. Nah, nilai 75 itu merupakan if. Terus yang lulus ujian itu merupakan then. Itu ya. Nah, setelah itu kita sudah belajar tentang algoritma dan percabangan. Sudah selesai ya Ibu yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetaplah belajar bersungguh-sungguh. Jangan patah semangat. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa berdoa dahulu, sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.